Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema penyakit hati tersembunyi, perusak amal. Bintang tamu kita ada Ustadz Afifi El Jamil, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah aku tahu udah nagih nih. Tadi Ustadz Syam bilang abis iklan mau jawab mengenai ria. Katanya bisa merusak amal kita, tersembunyi juga katanya. Terus cara ngobatinnya gimana Ustadz Syam? Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya juga bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Afifi, Ustadz Maulana, Ustadz Zalulung, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Saking bahayanya ria itu, kata Al-Quran, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٍ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. Enggak dapat apa-apa kita dari amal itu. Enggak dapat sama sekali apa-apa daripada amal yang kita lakukan. Menghancurkan pahalanya, menghancurkan amal tersebut. Amalnya ada, ya. Sedekahnya ada enggak? Ada. Duitnya nyampe enggak? Nyampe. Tapi pahalanya habis. Kenapa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Bagaikan debu yang ada di atas batu yang licin. Lalu datanglah hujan itu sebagaimana ria itu datang. Datang hujan, debunya tadi hilang tanpa sisa. Licin kembali batunya. La yaqdiruna alaihi syai'im mimma kasabu. Enggak dapat apa-apa, subhanallah. Maka sangat berbahaya ria tersebut. Kita sudah tahu kalau bahaya banget. Nah, sekarang kita harus cari tahu ciri-cirinya apa biar bisa ngobatinnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengutip daripada perkataan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maka subhanallah, apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mardahum, kata beliau, 3 ciri-ciri orang yang ria. Yaksalu idza kana wahdah. Yang pertama, orang yang ria itu malas beramal kalau lagi sendiri. Oh, kalau lagi sendiri males dia beramal. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat ini, ya kan? Allahu Akbar. Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna ataina. Allahu Akbar, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Cepat-cepat sholatnya kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame, wah panjang bacaannya, subhanallah. Kita ngimamin nih di mall nih biasanya ya. Ngimamin di mall atau di rest area. Rencananya mau baca kuliah, ya. Tapi pas habis Al-Fatihah, karena cuma berdua ya. Misalnya Sony sama King Fast aja. Sama King Fast aja. Rencananya baca kulhu. Iya. Tapi pas ternyata habis, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata yang amin banyak. Ternyata yang amin banyak. Wah, banyak orang nih. Langsung ganti bacaannya. Ambil yang lebih panjang. Wasyamsi waduhaha atau wadduha. Padahal di awal udah niat cepat-cepat aja deh sholatnya berdua ini sama anak. Subhanallah. Atau di mall atau dimanapun itu. Maka yaksalu idza kana wahdah. Kalau lagi sendiri ya males gitu. Tapi wayanshutu idza kana finnas. Tapi kalau lagi rame dia semangat beramalnya. Banyak orang yang lihat, oh keluarin banyak. Subhanallah. Karena dilihatnya itulah disebut dengan ria. Yang kemudian ciri yang ketiganya adalah ketika dia beramal, kalau dipuji dia bersemangat, tapi kalau dicaci dia melemah. Artinya apa? Kalau mau terbebas daripada ria, baik dipuji ataupun dicaci, ya udah beramal aja. Dan ria itu harus dilawan, harus melatih diri. Awal-awal butuh pujian, lama-lama udah nggak peduli lagi pujian. Ya, awal-awal sangat terpengaruh dengan celaan, lama-kelamaan ya udah biarlah orang mencela nggak apa-apa. Awal-awal hijrah mungkin nih teman-teman nih hijrah kepada jalan kebaikan, misalnya Sony misalnya, lu udah nggak asik sekarang Son, temen lu ustadz semua gitu, ya kan? Lah udah nggak asik, awal-awal berpengaruh, iya ya kayaknya gue nggak asik, tapi lama-lama udah
masa bodoh aja. Jalanin Udah, aja gitu ya? jalanin aja. Ya udah emang ini pergaulan yang harus saya jalani sesuai dengan syariat agama ya sudah gitu. Maka subhanallah ciri yang ria itu ada tiga tadi, kurang semangat kalau sendiri, bersemangat kalau rame, kalau dipuji dia makin semangat, kalau dicaci dia melemah. Maka ketika sudah tahu ciri-cirinya, maka hilangkan ciri tersebut, itu adalah cara mengobatinya. Cara mengobatinya gimana? Ya udah, baik sendiri ataupun rame, tetap semangat. Baik dicaci ataupun dipuji, tetap bersemangat dalam beramal. Insya Allah mudah-mudahan kita terbebas daripada ria. Amin. Walaupun Amin. tidak gampang, harus dilatih. Oke, Ada penjelasannya. contoh keseharian. Apalagi? Kita kadang kalau posting sesuatu kita nunggu apa? Komennya orang. Nunggu like-nya. Itu dia juga ya? Komen puji-pujian orang. Iya, subhanallah. Misalnya bikin konten, Ya, oh ini kurang bagus nih kontennya, nggak usah bikin lagi aja. Ya. Terus setiap orang juga ada yang mungkin yang ngerasa nggak suka gitu ya. Kalau ada orang yang ngelebihi dirinya gitu. Apalagi dari sisi keutamaan Ustazah Lulung. Jamaah jadi pengen tahu nih. Katanya amalan itu kan, apakah itu bisa menghancurkan amalan kita yang tersembunyi gitu penyakitnya. Terus cara mengobatinya lagi bagaimana? Cara ngobatin Ustazah lagi Lulung? nih. Iya. Terus kenapa dia Kenapa ada gitu lagi ya. ada? Kenapa juga sih tuh orang dengki ya. Iya ya. Heran. Aku mau penjelasannya Ustazah Mohon Lulung. izin ya. Silakan. Mohon izin guru-guru semuanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibekum sayiatu yafrahu biha. Jika kita diberikan suatu kenikmatan, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad itu sangat kesal sama kita. Kenapa? Mereka sangat-sangat ingin agar kenikmatan itu bisa pergi dari kita. Tapi jika kita ditimpa suatu kemalangan, ya kan, kemudorotan, mereka yafrahu biha, mereka girang, emang enak, syukurin loh. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, dia kesel. Semua susah melihat orang senang, semua lagi senang melihat orang susah. Ini ciri-ciri. Jadi kalau kita udah mulai kesel sama kenikmatan yang orang peroleh, maka itulah ciri-ciri daripada dengki ataupun hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari keburukan orang-orang yang dengki. Jadi kalau orang dengki itu, ya Allah, kita berbuat baik juga kagak ada baik-baiknya. Kenapa? Wa ain ridho angkuli aibin kalilatin, setiap yang namanya mata dengan penuh keridoan, setiap aib akan ketutup. Kalau misalnya Kak Soni nih udah senang nih sama Umi, oh Umi mah orangnya baik, katanya. Walaupun orang ngejelekin, enggak kok dia baik karena dia udah senang sama kita. Ya. Tapi wa ainu suhti itu bedil masawiyah, mata yang penuh dengan kebencian, biar kita berbuat baik apapun, dia akan bilang enggak. Kasih ini enggak baik. Bulu lu enggak baik, enggak baik. Nah, ini orang kalau udah benci. Jadi, ciri-ciri orang yang namanya dengki atau hasad, dia kesal ngeliat kita diberikan nikmat dan dia selalu ingin ngejelek-jelekin kita. Bahkan kalau orang udah dengki, benar-benar yang namanya apapun dia kerjain. Nah, ciri-ciri ini harus kita ilangin lagi. Gimana cara ngobatinnya? Ingat, obat itu ada di hati. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Salah satunya di pandemi ini banyakin baca Quran. Subhanallah, tadi kita dengarkan dari guru kita Ustadz Sam melantun, mendayu-dayu. Juga Ustadz Afifi, Masya Allah. Kapan ya aneh punya mantu kayak begitu? Ya Allah, ya Rabbi. Amin, ya Ya Allah. Amin, ya Afifi Rabbal udah punya Alamin. pasangan? Jadi pemirsa, mudah-mudahan kita semua dapat menghilangkan sifat-sifat yang jelek seperti ini. Kenapa? Bisa merusak amal. Apa obatnya? Di samping kita memang banyak membaca Quran, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kenapa? Kalau kita udah bergaul, kita ada dengki sedikit, pasti teman kita, guru kita akan ngingetin kita. Lung, jangan kayak gitu Lung, masa kayak gitu sih? Gak boleh. Kecuali menurut hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 perkara. Pertama adalah, mohon izin, ada seseorang yang dianugerahi harta yang sangat banyak. Ada orang kaya nih, Ya. tajir melintir. Nah, kekayaannya ini dia gunakan untuk berinfak pada malam dan siang hari. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, juga ada orang yang dianugerahi Al-Quran, lantas dia berdiri dengan membacanya malam dan siang hari. Jadi kita iri boleh 2 hal tadi. Pertama, iri deh gue ya. Sama namanya Kak Jihan punya suami, Masya Allah Ustadz Sam, pintar banget ngajinya ya kan. Kapan? Nah itu iri yang boleh. Yang kedua
irinya apa? Apa Enak tuh? banget tuh orang kaya ya. Kakak Sony orang kaya banget nih. Amin. Bisa bersedekah Jumat berkah kemana-mana. Kapan saya seperti itu? Nah ini mulai nih. Kita jadikan iri dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Nah yang namanya orang iri ini hanya bisa diobati selain dari dirinya juga dari dukungan orang lain. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita sendiri nggak mau merubahnya. Yuk hilangin sifat dengki, hilangin yang namanya iri dengki. Apalagi iri dengki ini dapat memakan kebaikan ya. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau Kak? Sholat kita nggak diterima. Nggak mau. Ya capek-capek udu, Iya, nggak capek-capek taklim belajar, Nggak mau. udu nggak diterima, sholat nggak diterima. Iya. Mau ngapain coba? Aduh jangan sampai Ya ya Ustazah ya. Allah. Ustazah Lulung terima kasih untuk Afwan. penjelasannya. Ini baru sedikit, masih ada lagi. Tapi semoga dengan apa yang sudah disampaikan sama guru-guru kita jamaah bisa sedikit juga kita pelajari untuk merubah diri kita menjadi lebih baik Amin, ya lagi. Rabbal Amin. alamin. Nah Makasih. jamaah pasti udah gak sabar nih. Pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung saja karena sudah tidak sabar lagi untuk membacakan pertanyaan yang dikirimkan Dikirimkan atuh kan dari jamaah setia Islam Insya Pindah. Allah. Aduh ya Ali dari Instagram Nurul. Sitirul Jannah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah izin bertanya. Jikalau kita sudah berusaha bersikap baik tetapi teman kita ada aja sakit hati, tersakiti karena kita. Dan kita tidak tahu itu kalau dia sakit hati. Dan dia terus memendam sakitnya karena kita. Pertanyaannya, apakah menjadi dosa atau dosa jariah bagi kita Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh baik, Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya sering dijelaskan oleh guru kami, Ya. Ustadz Maulana, bahwa ternyata meminta maaf itu jangan sekedar ucapan. Jikalau kita pernah mengambil hak orang lain, maka kembalikan dulu haknya. Barulah kita minta maaf. Banyak orang yang meminta maaf tapi belum mengembalikan hak orang lain. Maka sulit juga jikalau maaf itu hanya di mulut namun belum mengembalikan haknya. Kemudian kita pernah sakiti perasaannya maka sembuhkan perasaannya terlebih dahulu. Salah satu caranya kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Kirim hadiah dan juga jangan pernah menyerah untuk minta maaf. Subhanallah. Orang sabar itu bukan diam. Udah deh Ustaz, saya sabar aja lah, saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu tidak menyerah. Jangan menyerah untuk meminta maaf sampai dimaafkan. Kalau sudah maksimal, Allah katakan Allah udah melihat, oh saya tahu hambaku ini udah maksimal usahanya untuk minta maaf. Tapi belum dimaafkan, maka itu udah menjadi urusan dia dan Allah. Kita juga menjadi urusan kita dengan Allah. Karena yang menilai kita maksimal atau belum maksimal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabe guruku, ada Iya. pertanyaan selanjutnya. Apa itu pertanyaannya? Dari @nur5. Wih, bagus banget namanya Nur5. Assalamualaikum Ustadz, saya punya teman kerja. Nur 5 berarti kalau saya punya anak berikutnya namanya Nur 5. Oh iya, Anak kelima karena kan? 4 ada nurnya. Oh iya, Ini benar. Nur5. Saya punya teman kerja nih Ustadz, tapi sifatnya yang tidak bisa ditebak. Wah, dan sudah setahun ini dia nggak ngajak bicara sama sekali. Tapi saya yang selalu ngomong duluan. Padahal dulu tuh kami sering banget bercanda. Apakah saya harus mengikuti, harus ikut-ikutan diam juga, nggak ngomong juga sama dia? Atau apakah saya harus mengalah terus? Padahal saya juga tidak tahu salah saya apa Ustadz. Makasih banyak kepada Dinda Nur 5 yang luar biasa, bagus banget pertanyaannya karena Allah. berkaitan bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk bisa baik sama orang. Hablum minallah tidak akan bisa kalau tidak kita capek dengan hablum minan nas. Begitu pula sebaliknya. Jadi sebaiknya kita harus berdamai. Damai itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Berdamai dengan orang yang tidak mengajak bicara kita, berusaha berbuat sesuatu yang membuat orang itu tidak marah sama kita. Atau merasa dia tidak terzolimi atas perbuatan kita. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mencari atau menjadi pendengar yang baik. Cari tahu kenapa dia bisa marah sama kita. Mungkin dia tidak ngomong, tapi kita bisa lihat dari reaksinya dia. Hati manusia tidak ada yang tahu, tapi hati manusia itu terlihat dari mimik wajahnya. Kemudian kita bisa tanya-tanya orang, kenapa ya dia? Jadi cari tahu. Kemudian kedua, abaikan sesuatu yang membuat kita tambah marah. Kalau dia bisa seperti itu, aku juga bisa seperti itu. Jangan, diabaikan aja yang seperti itu. Itu godaan setan itu, karena memutus silaturahmi sesuatu dosa yang sangat besar itu. Karena memutus rahimnya Allah.
Yang ketiga adalah tidak apa-apa kita jujur. Jujur untuk mengakui kesalahan kalau kita sudah tahu. Ternyata yang menyebabkan dia marah adalah sesuatu yang saya lakukan seperti ini. Tidak ada masalah. Kita jujur sama dia untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Karena hati-hati loh, ketika kita tidak menyelesaikan persoalan di dunia, akan berbahaya, berdampak nanti di akhirat. Betul juga, merusak amal kita ini. Ini bisa merusak amal kita. Jangan sampai nanti menjadi orang muflis. Muflis itu orang bangkrut. Di hari kemudian habis pahalanya, habis badannya. Karena dibagi-bagi kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya. Dan yang berikutnya, solusi yang terbaik adalah bersifat cool. Wiset, cool. Jadi cool itu bukan Is berarti cool. kita gara-gara perbuatan kita terhadap orang membuat kita tidak enak hati. Justru Assalamualaikum tetap ditolak lagi, tidak apa-apa cari waktu lagi. Jadi itu seperti itu, berusaha untuk baik. Pikir cool itu dingin Ustaz, jadi kaku dia. Oh enggak, cool itu kayak saya gitu. Wih, Keren ya. keren banget. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tunggu, Iya. itu bukan ujub ya. Bukan Ustaz, bukan. Itu contoh aja. Contoh aja, membuat semangat. Iya, ya buat Allah. semangat biar nggak ngantuk Ustaz. Semangat pagi-pagi ya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Kita tadi Ustaz Lulung sudah bahas tentang hasad nih, iri, dengki gitu kan, yang merusak amal. Nah sekarang Ustaz, kalau orang yang dengki sama kita, orang yang iri sama kita, bagaimana supaya kita terhindar daripada dampaknya? Naudzubillah ini. Aku maju dulu. Oh maju dulu, ya. Ini kan kameranya. Iya. Kalau ada yang dengki sama kita, berarti ada sesuatu yang baik dari diri kita. Karena tidak mungkin orang dengki kepada orang yang lebih buruk daripadanya. Aku cemburu dengan dia. Kenapa? Dia miskin, tidak kan? Pasti orang iri, dengki kepada ada kelebihan kita. Nah gimana solusinya? Ntar kita praktek. Oh. Kebetulan ada enggak. Ustadz Afifi. Afifi. Oh, berarti ada nggak Ustadz sekarang, Sam. Ustadz. Insya Kita Allah. lihat nih, gimana nih siapa yang dengki dengan yang siapa. Waduh, bahaya dong. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya ingat.